Halo guys, bertemu lagi di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal ngebahas The Ant dan Gedong Kingdom lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang semut-semut top up yang lawas ya, yang udah masuk ke major update teman-teman. Jadi gue mau bahas apakah mereka itu masih bisa digunakan dalam PvP atau PvE ya, atau enggak. Karena di sini ada yang nanya dari Mas Arkas, kenapa latih Sipper disebut kurang bagus min katanya. Oke, gue bakal jelasin kenapa semut-semut lawas top up itu udah kurang bagus digunakan dalam PvP dan PvE ya kan teman-teman. Oke, kita langsung aja penjelasannya dari yang pertama. Tentu dari latih Sipper dulu ya, latih Sipper. Jadi gini teman-teman. Dari yang pertama itu untuk basic statnya ya, basic stat untuk latih Sipper dari skill 4-nya, skill 3-nya, skill 7-nya itu kalah banget jauh dari semut-semut season ya, season seperti uh, Wishbreaker, terus Red Velvet, Slay Hunter. Nah itu jauh banget teman-teman. Nah di sini tuh kita bandingin saja sama season satu si Wishbreaker ya. Di skill 5-nya itu dia untuk level 10-nya itu 43%, dan dilatih itu cuma 38%. Itu udah beda lumayan jauh ya, apalagi kalau dia perbandingan sama season 4, semua season 4 seperti Red Velvet ini udah 72%, itu sama 32% itu jauh banget teman-teman. Jadi untuk basis stat pertama, semut lawas itu jauh ketinggalan dari semut-semut season baru ya teman-teman. Itulah mengapa untuk semut-semut top up yang udah lawas seperti Receiver, terus Mimar, Myrmecotipus renter, Meyeri, itulah pokoknya kita sebut MR lah ya. Ini semut-semut yang udah nggak bisa digunain dalam PvP ataupun PvE. Kenapa gua sebut nggak bisa digunain juga untuk PvE ya? Karena basic stat dari latih Sipir itu jauh banget teman-teman. Lalu uh, kedua ya, dari kekurangannya latih Sipir dari targetnya teman-teman. Jadi untuk target ke musuhnya atau target ke aneminya itu cuma sedikit. Sedangkan si Mushbreaker itu lebih banyak, dan si misalnya semut-semut shooter lain ya, seperti ini dia uh, RV untuk target itu semuanya ya, kebanyakan 2 sampai 3 untuk semut-semut yang baru ya. Di latih super ini untuk targetnya itu dikit banget teman-teman. Di cuma satu, walaupun emang damage itu besar 200%, dan ini pasti 100% rilis. Cuma untuk PvP sekarang itu udah kurang banget teman-teman. Dikarenakan kalau emang si bagian musuhnya itu misalnya bagian depannya belum mati atau bagian belakangnya belum mati, itu kemungkinan untuk menangnya tipis-tipis lah. Terus ini juga skill 5-nya itu cuma 2 regu dan hanya 3 kali rilis saja. Walaupun emang damage-nya sakit banget ya, 400%, dan peluangnya juga lumayan tinggi 70% untuk rilisnya, tapi untuk dari 8 round itu cuma 3 kali aja dia untuk rilis skill ya. Nah ini menurut gue kurang banget ya. Walaupun emang si latih Zipper ini dulu banget OP ya. Player-player dulu itu suka banget penggunaan latih Zipper. Nah ini kekurangannya begitu teman. Terus untuk skill apa juga nggak terlalu ngasih damage apapun, karena dia cuma ngebuff dari skill damage yang akan diberikan ke musuh. Dan ini juga ngebuffnya cuma sekarang sendiri teman-teman. Nah ini kekurangannya latih Sipper seperti itu. Nah sama untuk Mimar MR juga seperti itu teman-teman. Jadi gue juga udah coba ya untuk formasi MR pakai latih juga di tambang ataupun di Duel of Kin, itu udah nggak bisa digunain teman-teman.
Begitu juga semut-semut yang lain seperti semut PN yang ini nih. Kalau Pidole niat Terry ini masih bisa digunain, cuma kalau Guardian itu kan tipenya emang tipe bertahan ya. Kalau PN ini masih bisa digunain, tapi kalau misalnya udah ketemu si RV atau Bison ya, semut Bison dan RV itu udah nggak bisa menang teman-teman, karena semutnya itu kalah di atribut atribut mereka ya. Di sini atribut skill 4, skill 3, terus skill 1 sama skill 6. Itu udah beda jauh banget. Tapi kalau misalnya si PN untuk ngelawan semut-semut yang masih sebatas season 1, season 2 itu masih bisa, tapi untuk ngelawan season 3 atau season 4 itu masih belum bisa teman-teman. Makanya semut-semut lawas seperti Ghost Ant juga, Golden Venom, Banshee Panda, Dark Hercules sama MF ini yang semut karir ya. Ini udah nggak ada penggunanya, walaupun emang ada mungkin mungkin ada beberapa yang penggunanya ya teman-teman, tapi nggak banyak. Nah, gimana misalnya ada major update nih, yang event major update itu ditukar kemana? Kalian bisa tukar aja ke semut-semut yang ngebuka ini teman-teman, seperti White Velvet ini diambil aja. Jadi nggak usah kalian bintangin lah. Jadi untuk meteorit aja, menurut gue itu lebih baik daripada kalian gunain bikin sampai klon-klon gitu, sampai bintang-bintangin sih, sampai bintang 8 juga nggak bakal apa ya, nggak bakal bisa dibawa ikut war teman-teman, karena emang semut lawas itu udah pantas ditinggalkan. Mungkin kalau latih masih bisa lah ya untuk PvE, tapi daripada kalian gunain latih ya, lebih baik kalian gunain Wastebreaker sama semut season baru seperti ini nih. Wastebreaker, Sly Hunter sama Sahara Curahan. Nah ini udah paling top combo untuk shooter sekarang ya. Formasi untuk PvE terbaik menurut gue ya. Ini bener-bener gila banget. Atau kalau kalian nggak punya Sly Hunter, Sly Hunter ini kalian bisa pakai NTA teman-teman. NTA-nya di depan. Nah, ini di belakang gitulah. Jadi kalau misalnya kalian pengen naikin latih Ziver, kalian pikir-pikirin lagi, karena emang dari percobaan dan eksperimen gue itu udah nggak bisa digunakan untuk PvE dan PvP ya teman-teman. Nah ini juga Proata, terus Brown Rogue juga itu udah nggak bisa teman-teman. Lebih baik kalian fokusin aja ke semut-semut baru ya. Walaupun misalnya kalian punya semut season 1 ya, kayak NTA, Wastebreaker, atau Jet Black, itu gunain aja gitu teman-teman. Nah, terus teman-teman juga gue mau ngebahas tentang PvE-nya Red Velvet. Nah, di sini ada dari Julian Dajul. Katanya dia pakai untuk PvE ya, untuk GH tuh. Groundhog itu bisa. Cuma gue belum cobain ya, karena uh, si Red Velvet ini emang sakit. Cuma gue udah nemu combo yang lebih sakit daripada penggunaan RV ya untuk PvE. Ini untuk combo tersakit saat ini ya. Ini bisa kalau kalian atributnya tinggi banget nih, atau si Sahara Separannya tinggi juga bintangnya. Ini benar-benar dapat ke GH untuk kepangolin juga tinggi banget teman-teman. Tapi kalau kalian emang nggak punya si Sly Hunter ya, cobain aja pakai si RV nih. Katanya si Julian Jadul ini bisa uh, digunain RV ke PvE. Cuma belum gue pernah cobain sih ya si Red Velvet ini. Nah, yang terakhir teman-teman, gue juga mau ngasih saran. Misalnya nanti di major update selanjutnya ya, kan si semut yang ini nih bakalan bakalan ini nih bakalan jadi gratis untuk kita dapatkan nih, kayak FC, terus
Crimson, terus Burwelly, Atta, Sekden. Nah, itu menurut gua kalian harus ambil semut-semut yang pertama universal. Crimson ini bagus banget teman-teman. Walaupun emang atributnya udah ketinggalan jauh, tapi kalau kalian untuk dibawa ke PvE ya, universal itu Crimson masih bisa teman-teman. Jadi kalian ambil wajib Crimson. Nah, misalnya kalau kalian juga pengen main Guardian Shooter-Shooter, kalian wajib banget ambil atas Sekden. Nah, ini ambil juga nih. Kalau kalian pengen main Guard Shooter-Shooter, karena kalau yang gue lihat masih ada yang pemain Guard Shooter-Shooter ya. Itu wajib banget diambil atas Sekdennya. Nah, untuk semut karirnya, kalau kalian pemain karir, ya tentu aja ambil Burwelly-nya karena ini masih bagus dan masih bisa digunain sampai sekarang. Kalau FC ini menurut gua udah kurang ya teman-teman, walaupun emang uh, si FC ini counternya si karir, cuma kalau kalian bawa untuk support ini udah kurang. Lebih baik kalian gunain Slash Hunter atau semut yang lain season 4 atau season 3 yang lainnya ya teman-teman. Menurut gue FC udah kurang, jadi kalian gak usah ambil. Nah, kalau uh, major update selanjutnya udah keluar, kalian wajib banget ambil Crimson atas Sekden atau si Burwell ini. Nah, ini Burwell untuk karir, ini untuk pemain guard shooter-shooter, dan ini untuk fokus ke PvE aja gitu. Nah, tentu aja kalian juga harus ambil awakeningnya teman-teman. Kalau kalian gak ambil awakeningnya ya percuma juga. Ambil aja warna hijau nggak apa-apa. Awakeningnya itu buka aja warna hijau, nggak usah semuanya sampai biru gitu, nggak usah sampai ungu. Ambil aja warna hijau untuk kebuka skillnya aja gitu. Oke teman-teman, itu aja dari penjelasan gua dari semut-semut top up lawas. Menurut gue pribadi emang udah nggak bisa digunain semut-semut top up lawas itu untuk PvE atau PvP ya. Jadi kalian kalau emang player-player udah purba ya, server-server tua, udah tinggalin aja tuh Tati Siper, MR, Proata, Bronrog dan lain-lainnya ya. Tapi kalau untuk server-server yang masih muda 1400 ya, mungkin 1400, 1500 mungkin gua nggak tahu ya server baru itu server berapa. Itu kalian bisa wajib ambil latihnya ya, latih MR itu wajib diambil. Tapi kalau untuk server-server tua, untuk server-server mid game, late game itu udah jangan diambil lah. Kalian lebih baik gunain semut es aja. Karena untuk semut-semut es itu lebih baik daripada semut-semut lawas top up. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa gue jelasin dari penjelasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.